Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 165, Operasi. Menjalani kehamilan di dalam tahanan seperti ini terasa itu sangat berat. Saat para wanita sedang hamil, kandungan berharga bersama dengan suaminya dan merasakan perhatian serta kasih sayang dari seluruh keluarganya. Namun tidak untuk Karin. Dia melewati semua masa ini seorang diri. Dalam tahanan ini, waktu begitu sangat lambat berlalu. Bersyukur dia memiliki seorang sahabat bernama Berliana. Sebenarnya itulah yang setiap saat selalu mengunjunginya, memberikan dia berbagai macam vitamin, serta susu untuk ibu hamil. Sejak tadi, Karin merasa gelisah. Seharusnya kedua orang tuanya sudah datang siang ini. Mengapa sampai sore kedua orang tuanya belum juga datang? Mereka tidak jadi berangkat hari ini. Karin, ada telepon untukmu. Sipir wanita itu berkata setelah membukakan pintu besi tersebut. Karin dengan cepat beranjak dari duduknya. Saat perutnya sudah besar. Usia kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-7. Karin berjalan dengan pelan mengikuti sipir wanita yang menjemputnya. Dia yakin kedua orang tuanya memberikan kabar bahwa mereka tidak jadi berangkat di hari ini. Silakan, sipir wanita itu berikan telepon seluler untuk Karin. Halo, siapa Karin? Selamat sore. Apa benar ini saudari Carlina Angelia? Jawab si penelpon. Karin diam sesaat karena dengarkannya bukanlah suara ayah ataupun ibunya. Firasat tidak enak ketika mendengar si penelpon bukan nama aslinya. Namun dia mencoba untuk tak berpikir secara positif. Iya, jawab Karin. Kami dari pihak rumah sakit ingin beritahukan bahwa kedua orang tua Anda mengalami kecelakaan dan mereka meninggal dunia. Dunia seakan runtuh ketika mendengar apa disampaikan oleh si penelpon. Karin terdiam dan merasa jatuhnya berdegup dengan cepat. Tidak mungkin, tolak Karin. Identitas dari kedua korban kecelakaan yang bernama Sumardi dan juga Hartono. Bukankah ini kedua orang tua Anda? Tanya si pihak rumah sakit tersebut. Tidak mungkin. Karin menangis dan menolak perkataan si penelpon. Tidak mungkin. Anak ibu saya pasti masih hidup. Kedua orang tua Anda menjadi korban kecelakaan mobil minibus yang ditumpanginya. Kecelakaan terjadi pukul 9 pagi. Kedua korban meninggal di pukul 11 siang. Bona meninggal karena benturan keras di bagian kepala. Sedangkan ayah Anda meninggal dunia karena kehabisan darah. Kedua kakinya putus karena kecelakaan itu. Hanya saja kami kesulitan untuk mencari keluarga korban. Hingga minta bantuan ke pihak yang berwajib. Setelah mendapat informasi tentang Anda, kami baru bisa menghubungi. Jelas si penelpon. Karin hanya menangis ketika mendengar penjelasan dari orang yang menghubunginya. Tubuhnya terasa lemas dan pandangan pun gelap. Begitu banyak dosa yang telah diperbuatnya, sehingga karma tidak ada henti-hentinya diberikan kepada dirinya. Handphone yang pegangnya perlahan-lahan terjatuh ketika wanita itu mulai tidak sadarkan diri. Karin terbangun dan menyadari bahwa sekarang dia sudah berada di kamar tahanan. Entah berapa lama dia pingsan, dia pun tidak tahu. Ingatannya kembali ke peristiwa beberapa waktu yang lalu ketika mendapat kabar tentang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Air mata kembali menetes mengingat apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. Perutku, kenapa sakit sekali? Karin meremas baju ketika merasakan sakit yang luar biasa.
Tak lama kemudian dia merasa sesuatu yang mengalir dari bagian intinya dan melihat genangan darah di lantai. Saat ini, Bernapi sedang makan malam sehingga dia hanya sendiri dalam kamar. Karim mencoba untuk berteriak minta pertolongan, namun ternyata tubuhnya begitu sangat lemas hingga suaranya tidak terdengar. Dia tidak berputus asa. Dengan susah payah mencoba untuk merangkak sambil meminta tolong. Namun ternyata Karim tidak mampu untuk menangkap. Tolong, tolong, tolong saya, Karim berkata dengan suara sangat pelan, sehingga tidak bisa didengar oleh sipir yang berjaga. Karim tak berjuang, darah mengalir semakin banyak. Dengan tubuh gemetar dan keringat yang membasahi bajunya, Karim tetap tidak ingin menyerah. Pada akhirnya, dia bergeser sedikit demi sedikit agar bisa sampai ke depan pintu. Namun lagi-lagi, itu tidak memiliki tenaga. Maka pandangannya sudah gelap hingga pada akhirnya, dia tidak sadarkan diri. Berliana berlari dengan cepat dan langsung menemui polisi yang berjaga di depan ruang operasi. Pak, apa pasien sedang dioperasi itu Karin? Ben bertanya dengan nafas yang ngos-ngosan. Iya, jawab petugas tersebut. Setelah mendengar jawaban dari petugas kepolisian, Ben duduk di kursi tunggu untuk menunggu proses operasi selesai. Bagaimana ceritanya, Pak? Kok bisa teman saya pendarahan? Belana alias Maira berkata kepada polisi yang baru saja duduk di sebelahnya. Sore tadi, beliau baru menerima telepon bahwa kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Dan polisi itu yang membuat Berliana terkejut. Setelah dokter memeriksa kondisi Karin dan menyatakan bahwa dia hanya stres karena kabar tersebut, kami membawanya kembali ke kamar tahanan. Dan kami tidak tahu kapan dia mengalami pendarahan karena ketika melihat kondisinya sudah dalam keadaan pingsan. Jelas polisi itu. Brenda sudah tidak bertanya lagi setelah mendengar jawaban dari petugas tersebut. Waktu itu hanya berdoa agar operasi sahabatnya itu segera selesai dan kasihan besar anaknya selamat. Melihat nasib sahabatnya, Brenda begitu sangat sedih. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Karin melewati cobaan yang begitu sangat berat seperti ini. Setelah menunggu sekitar lebih dari 1,5 jam, pintu operasi pun terbuka. Berliana langsung mendatangi dokter yang keluar di ruangan itu. Dok, bagaimana kondisi teman saya? Tanya Berliana. Kondisi bayinya selamat. Dia akan mendapatkan penanganan di ruang ICU. Kondisi ibunya masih kritis. Jawab dokter itu dan kemudian pergi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.